Jadwal resmi La Liga musim 2020-2021 telah dirilis dan pertandingan yang kita tunggu-tunggu yaitu El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona sudah akan diselenggarakan mulai pada bulan Oktober. Saya tidak ingat apakah main di Barcelona dulu, sepertinya main di Barcelona dulu, kemudian bermain di Real Madrid awal tahun depan bulan April. Dan bermain di mana dulu saya kira itu tidak menjadi faktor keunggulan bagi salah satu tim. Karena pertandingan akan tetap diselenggarakan tanpa penonton. Pandemi belum berakhir. Oke, bagi Barcelona tentu mereka tetap akan bermain di Camp Nou. Real Madrid yang hingga saya membuat konten ini akan untuk sementara tetap bermain di lapangan latihan mereka seperti yang mereka lakukan pasca lockdown menjelang atau sisa dari pertandingan musim lalu. Oke, so apa sih yang lagi terjadi dari kedua tim ini di bursa transfer? Jika kita memperhatikan klub-klub yang berada di Liga Inggris, juga di Liga Italia, ya mereka mulai menargetkan beberapa pemain berhasil sudah mereka beli atau juga mereka pinjam. Tapi dari Real Madrid dan Barcelona, dua klub ini sangat berhati-hati. Dan saya kira itu wajar saja, terutama bagi Barcelona yang sudah lama tidak menjadi juara UEFA Champions League. Real Madrid sebetulnya bisa saja membeli banyak pemain dengan cepat. Tapi dengan kondisi saat ini yang masih dalam situasi pandemi, mereka juga berhati-hati, apalagi ditambah mereka juga sedang merenovasi stadion utama mereka yaitu Bernabeu. Oke? Jadi artinya kedua klub ini memilih dan juga menetapkan pilihan mereka dengan juga mempertimbangkan cost dari pemain-pemain yang nanti akan mereka beli atau mereka kontrak, apalagi jika mereka perlu pinjam, mereka juga akan mengkalkulasi kira-kira berapa gaji yang perlu mereka bayar. Ya, bukan tidak mungkin juga salah satu dari kedua klub ini juga bisa saja meminjam pemain sebelum nanti mereka mempermanenkan kontrak mereka. Oke, apa yang sebenarnya lagi terjadi? Terlebih dahulu saya ingin bicara tentang Real Madrid. Menurut catatan saya, sudah lebih dari 10 pemain yang dilepas dan ada 3 atau 4 pemain yang kita tinggal tunggu peresmiannya saja. Yang paling terbaru adalah James Rodriguez ke Everton, ada Brahim Diaz yang dipinjamkan ke AC Milan dengan opsi tidak bisa dipermanenkan. Artinya Real Madrid masih memikirkan masa depan dari Brahim Diaz agar tetap bermain bagi Real Madrid. Mariano Diaz rencananya dipinjamkan ke Benfica dengan opsi agar Benfica bisa mempermanenkan. Ada Oscar Rodriguez juga yang baru saja dilepas ke Sevilla, dan ada Reguilon yang masih nih diperebutkan antara Sevilla atau juga Manchester United. So many players going out. Dan yang menjadi cukup membingungkan bahwa ada beberapa pemain senior dipertahankan. Sergio Ramos rencananya akan diberikan perpanjangan kontrak. Luka Modric juga ini cukup mengejutkan, akan diberikan perpanjangan kontrak. Dan Gareth Bale, lagi ditunggu kemana Gareth Bale akan berlabuh selanjutnya atau klub selanjutnya bagi Gareth Bale. Sulit untuk bisa menjual Gareth Bale. Yang pertama adalah value atau nilai transfer. Tentu Madrid tidak akan melepaskannya dengan murah. Yang kedua, gaji dari Gareth Bale yang tinggi juga menyulitkan klub-klub lain untuk meminjamnya. Ya, yang saya baca yaitu gajinya antara 550.000 euro hingga 600.000 euro per pekan. Ini cukup besar bagi pemain yang tidak mendapatkan menit bermain di Real Madrid musim lalu. Jadi, jika klub ingin meminjam Gareth Bale juga merupakan gambling, apalagi membelinya. Memang Tottenham Hotspur menjadi favorit untuk bisa mendatangkan kembali Gareth Bale, tapi saya kira tidak akan semudah gitu bagi Mourinho pada saat nanti klub atau manajemen dari Tottenham Hotspur juga mempertimbangkan gaji dari Gareth Bale. Dalam situasi saat ini, semua klub berhati-hati dalam urusan membeli pemain. Beda jika klub tersebut tidak membeli banyak pemain musim lalu. Contoh Chelsea. Manchester United saja baru mengontrak atau membeli 1 pemain baru. Liverpool juga baru 1 pemain baru. Ditunggu apakah Thiago akan berlabuh atau tidak di Liverpool. So what Real Madrid has to offer? Dengan banyak pemain senior dan juga rencananya Zinedine Zidane akan mempromosikan banyak pemain junior dari Real Madrid Castilla yang baru saja menjadi juara Liga Champions Junior. Oke, di latihan pramusim sudah ada 10 pemain dari Real Madrid Castilla yang hadir. Memang kita belum familiar dengan nama-namanya, tapi Zidane tengah melakukan seleksi. And then ada Odegaard yang sudah kembali. Ia sepertinya akan diproyeksikan untuk menjadi metronom bagi Real Madrid dan Modric sebagai pelapis.
Kroos, very good news, akan tetap dipertahankan. Casemiro betul akan menjadi andalan juga di tengah. Valverde juga mungkin akan lebih banyak berikan menit bermain, tapi juga dengan rotasi yang biasa dilakukan Zidane. Di depan, yang mengagumkan Zidane akan tetap memberikan peluang bagi Luka Jovic di musim keduanya, karena memang belum ada klub yang tertarik untuk meminjam apalagi membeli Luka Jovic. Hazard, another chance. And then Rodrigo, mereka masih ada. Vinicius Junior tidak akan dijual rencananya ke Manchester United yang berminat untuk mendatangkan Vinicius Junior. Tapi kita lihat bagaimana perubahan-perubahan yang coba dilakukan oleh Real Madrid adalah dalam rangka melakukan regenerasi. Regenerasi yang coba dilakukan oleh Zidane juga didukung oleh klub. Dan juga hal serupa coba dilakukan oleh Barcelona bersama Ronald Koeman, pelatih baru. Tapi bagi Zidane, ia juga tidak mengesampingkan peran pemain-pemain senior yang berkontribusi dan juga beritikat baik kepada klub. Ya, contoh seperti Luka Modric yang akan diberikan perpanjangan kontrak karena memang ia menjadi pemain yang vital pasca lockdown saat La Liga kembali berjalan. Oke, and then siapa lagi kita lihat? Sergio Ramos tetap diperpanjang kontraknya, rencananya 2 tahun atau 1 tahun. Jadi memang Zidane juga mencoba untuk mempertahankan banyak pemain senior agar tidak mengganggu keseimbangan tim pada saat mereka kembali mulai bertarung di La Liga. Keseimbangan dalam arti kata teamwork. So what about Barcelona? New coach, new approach, new concept, dan sudah pasti new players. Oke, kita tahu bahwa pemain-pemain yang akan dilepas oleh Koeman yang masuk dalam proyeknya untuk membangun the new Barcelona istilah saya, yaitu Vidal, Pique, Busquets, Alba, Umtiti, Suarez, dan ada nama Messi juga. Sebagian besar adalah pemain-pemain yang sudah berusia 30 tahun. Mungkin saya lupa juga salah satu nama. Ya biasa kan, teman-teman koreksi saya, gak masalah. Silakan koreksi di timeline jika saya ada lupa salah satu nama yang coba dilepas oleh Ronald Koeman dari Barcelona. Terus apa yang dilakukan oleh Barcelona? 2 pemain yang telah mereka rekrut. Yang pertama adalah Pedri, so young, 17 tahun. Yang kedua adalah Trincao, juga muda, 20 tahun. Tidak masalah, memang Barcelona perlu berubah. Tapi Barcelona melepas sebagian besar pemain-pemain senior mereka. Ini yang nanti akan menjadi tantangan bagi Ronald Koeman. Fine, mereka tidak perform dalam game melawan Bayern Munich, kalah telak. Tapi secara keseluruhan, pemain-pemain ini juga di musim sebelumnya, sebelum musim lalu, juga memberikan kontribusi yang luar biasa saat Barcelona bisa menjadi juara La Liga. But it's okay, itu adalah konsep dari Ronald Koeman, ya nanti kita lihat ia akan berhasil atau tidak. Tapi juga Koeman perlu membeli pemain world class atau pemain kelas bintang. Perlu bagi Barcelona. Jika merubah Barcelona terlalu drastis, ini juga akan menyulitkan untuk meraih prestasi di musim pertamanya. Ya, kita tahu bahwa perubahan yang besar juga dilakukan akan mengganggu chemistry di antara para pemain. Tapi Koeman juga cerdas. Ia tidak ingin menggeser pemain seperti Griezmann. Ya, rencananya akan tetap memberikan peluang bagi Coutinho untuk masuk dalam skema permainannya. Coutinho bermain luar biasa bagi Bayern Munich, bukan hanya ketika melawan Barcelona, tapi juga secara keseluruhan musim lalu. Dan saya kira jika deal antara Messi dan City terjadi, dan City menawarkan 3 pemain tersebut ke Barcelona, itu adalah pemain-pemain yang memang dibutuhkan oleh Barcelona. Memang yang sejauh ini yang sudah dilepas adalah Rakitic, Vidal rencananya on the way to Inter, Busquets memang ada kabarnya bahwa Koeman bisa saja mempertahankannya tapi tidak akan mendapatkan tempat di tim utama. De Jong akan diproyeksikan sebagai metronom bagi Barcelona, tapi 3 pemain tersebut dari City saya kira akan sangat bermanfaat bagi Barcelona. Ada center back, ada juga pemain yang bermain di gelandang serang seperti Silva, ada juga striker Gabriel Jesus. Tapi selain itu, ada pemain yang diincar yaitu Depay. Yes, he's an aggressive player. Koeman perlu petarung bagi Barcelona, ya, pemain yang bisa mengganggu para pemain dari tim lawan, and that is Depay. Di Real Madrid, mereka miliki Modric, mereka miliki Ramos, tapi Barcelona saya kira tidak ada pemain dengan karakter tersebut. Itu juga menjadi sebuah masalah bagi Barcelona musim lalu. Sebelumnya kita tahu ada Puyol, ada Xavi, ada Iniesta, karakter yang kuat. Busquets saya kira lemah dalam hal itu. So wajar saja jika ia akan dijual atau tidak menjadi pilihan utama bagi Koeman di musim yang akan segera bergulir. Tapi bisa jadi juga nih Koeman akan mengincar pemain lain di center back. Ada Upamecano
ada juga Koulibaly. Nah, Upamecano yang tadinya diincar oleh Real Madrid ternyata lepas. Oke, rencananya Real Madrid tidak akan beli Upamecano. Saya juga bingung, tapi itu dia. Proyeksi dari Zidane adalah untuk mempromosikan pemain-pemain junior dari Real Madrid Castilla. Artinya, misi dari Zidane ini berbeda dengan misi dari Koeman. Dan Zidane mencoba untuk membangun Real Madrid dengan juga mengawal dan menjaga situasi dan kondisi finansial klub. Oke, jadi ini berbeda target dari kedua klub. Mungkin juga bagi Real Madrid yang penting mereka bisa melakukan regenerasi. Urusan prestasi itu nomor 2. Meskipun mereka akan incar saya kira UEFA Champions League. Dan saya yakin bahwa Madrid akan mendatangkan minimal 1 pemain kelas dunia. Bisa jadi di lini pertahanan, kita belum tahu apakah ada pemain yang bisa mereka beli di sana atau juga di lini depan. Masih ada beberapa pemain available. Barcelona tadi seperti yang saya katakan, Koeman perlu juga merekrut 1 atau 2 pemain bintang untuk bisa menstabilkan permainan Barcelona saat memang begitu banyak pemain mereka yang sebelumnya diandalkan untuk waktu yang cukup lama ini akan hengkang. Dan analisa dari saya bahwa baik Real Madrid dan Barcelona akan minimal mengontrak 1 pemain besar musim ini. They need that. Meskipun memang situasi dan kondisi finansial ini tidak memungkinkan mereka untuk membeli banyak pemain. Sama seperti yang saya menganalisa soal MU akan mendatangkan pemain, mereka sudah ada Van de Beek, bisa juga nanti Reguilon dari Real Madrid pindah ke sana, atau juga Upamecano yang akan pindah ke sana. Sama halnya juga bagi Madrid dan Barcelona akan ada 1 pemain bintang yang mereka masing-masing beli. So, kita tunggu lagi nanti perkembangannya bagaimana, baru nanti saya akan memberikan update lagi. Tapi update sementara tadi yang saya berikan bahwa Madrid akan meregenerasi dan Barcelona akan merenovasi. Sama seperti saat kita merenovasi rumah yang tidak diperlukan, ya kalau bisa dijual, jual. Kalau enggak ya kita lepas ya. Dan cuaca hari ini panas juga ya. Saya keringetan terus nih, tapi gak masalah. Meskipun cuaca panas, tapi hati dan kepala kita harus dingin pada saat kita menganalisa sebuah klub, pemain, pelatih, atau juga pertandingan. Barcelona, kita tahu adalah rival Real Madrid. Saya adalah fans Real Madrid. Tapi, saya perlu memberikan analisa yang objektif. No hate, only football, salam sepak bola.